Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini kita akan update lagi soal Bitcoin karena Bitcoin kembali melakukan pergerakan yang cukup aneh. Kita akan bahas apa yang sedang terjadi sekarang dan kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian pastinya nanti akan ada beberapa data beserta berita terbaru yang pengen saya share untuk teman-teman semuanya. So kalau teman-teman tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Secara global, market cap kripto hari ini berada di angka 2,12 triliun dolar atau naik sekitar 0,46%. Bitcoin sendiri berada di angka 47.925, turun 2,21%. Ethereum 3.162, turun 2,83%. Cardano 2,74 dolar, turun 4%. Binance 479 dolar, turun 2%. XRP 1,12 dolar, turun 4,67%. Dogecoin 0,27 dolar, turun 4% juga. Solana masih tetap melawan arus, naik 8% ke 93,09 dolar. Kemudian Polkadot 25,32 dolar, turun 3%. Dan top performer juga ada pada Luna yang naik 8% lagi hari ini ke 33,96 dolar. Oke, jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin terlebih dahulu. Kita mulai dari daily chart. Oke, kalau misalnya teman-teman perhatikan, dan kalau misalnya teman-teman merupakan subscriber lama di sini, harusnya sudah tahu juga dan kita sudah expect ketika kita nyampe ke angka 50-an ribu. Saya sudah pesan ke teman-teman, kemungkinan besar kita akan melihat semacam perlawanan daripada para penjual yang akan membuat kemungkinan di area ini kita akan melihat semacam sideways yang cukup panjang atau tidak koreksi yang cukup dalam. Oke, untuk sementara kita melihat sideways yang cukup panjang ya guys. Jadi opsi pertama yang kemungkinan terjadi. Jadi udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari berturut-turut kita berada di antara area resistance 50-an ribu dan area support di 47-an ribu, dan kita masih bermain di area tersebut sekarang. So menurut saya ya ini adalah sebuah indikasi yang cukup positif karena kita mampu bertahan atau maintain di area tersebut. Dan ya walaupun kemarin sempat breakdown sedikit, cuman langsung ke reject lagi ke atas ya. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan di weekly chart, kita sudah sebenarnya 5 minggu berturut-turut itu close di candle hijau ya, 5 kali berturut-turut. Dan ini hari Minggu, bisa jadi kita akan dipaksa untuk close candle merah minggu ini, bisa jadi. Tetapi saya tidak khawatir karena memang tidak ada sama sekali indikasi bahwa kita akan melihat reversal gitu ya. Kalau misalnya teman-teman zoom in ke 1 hour chart, oke. Nah, di video kemarin, ketika kita buat video itu, ya kita kalau nggak salah ada di area sekitar ini ya. Dan saya udah pesan, kalau misalnya ada retest, yaitu mungkin bisa jadi setup gitu ya. Dan ini ada retestnya, kemudian kita naik dari sini, ya kan. Kemudian dibanting lagi ke bawah, dan ini bisa kita consider sebagai sebuah fake breakout. Oke, tapi menurut saya pribadi, selama kita masih di atas trendline ini, maka masih ada kesempatan kita untuk tetap naik ke atas, guys. Jadi, selama kita berada di atas ini ya, di atas trendline ini, tetapi kalau misalnya kita mampu breakdown, masuk lagi ke descending channel ini, dan kita konsolidasi di sini, membuat semacam flag, maka mungkin ini akan menjemput area yang kemarin-kemarin sudah kita bahas, yaitu di area 45 ribuan yang kemarin kita bahas ketika harga Bitcoin masih di sekitaran sini. Kenapa area itu yang kita tuju? Karena kalau misalnya teman-teman tarik Fibonacci extension dari sini ya. Oke, sini ke sini. Oke, maka
ini adalah daerah 0,382 Fibonacci retracement-nya. Kalau misalnya teman-teman tariknya dari swing low-nya yang di sini, oke, maka itu adalah area 0,786 Fibonacci retracement. Dan ya, menurut saya di area sana juga, kalau misalnya kita yang terjadi adalah skenario kedua, di mana kita mampu breakdown lagi dari trendline ini dan masuk lagi ke descending channel ini dan konsolidasi, maka saya akan mungkin ngelihat setup untuk buy di sekitar area 45 ribuan. Tetapi dengan catatan ada setupnya ya guys. Ada setupnya, jangan serta-merta masuk ke area ini teman-teman langsung open trade. Itu bukan hal yang baik karena teman-teman hanya mengira-ngira ya. Tanpa ada setup yang jelas teman-teman langsung masuk, itu bukanlah sebuah hal yang baik menurut saya. Oke. Jadi dua skenario itu tinggal teman-teman perhatikan saja. Dan hari ini teman-teman bisa perhatikan ada sebuah data yang cukup menarik juga dari on-chain data. Pertama yaitu dari Will Clemente lagi. Di sini dikatakan this impulse should be enough for Bitcoin to break 50k. Jadi dia ada membuat semacam grafik lagi yang menunjukkan rata-rata ini ada 3 indikator yang dia sebutkan di sini, itu illiquid supply shock ratio, exchange supply shock ratio, long term holder supply shock ratio. Jadi 3 indikator ini semuanya lagi menuju ke atas dan membuat impuls baru, pergerakan naik yang baru, impulsive move. Oke. Jadi menurut dia dengan adanya hal seperti ini itu merupakan indikasi yang sangat positif, dan menurut dia dengan adanya hal ini kayaknya Bitcoin akan mampu break out dari harga 50.000. Dan ya saya sendiri setuju, cuman permasalahannya kapan aja dan seperti apa aja cara kita naik ke sana, itu yang kita harus perhatikan lagi. Tapi dengan adanya on-chain data ini ya kita juga bisa lebih lega lah gitu ya, bahwa memang secara data juga kita masih cukup bullish gitu ya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau misalnya teman-teman perhatikan Fear and Greed Index-nya juga hari ini kita berada di area greed. Setelah kemarin kita berada di area extreme greed. Last week atau minggu lalu kita juga di extreme greed. Last month kita berada di area netral. Terlihat bagaimana volatilitas Bitcoin itu parah banget ya. Jadi dalam 1 bulan itu bisa berganti berkali-kali dari netral ke extreme greed, dari ke greed gitu ya. Jadi ya kita memang berada di market yang volatilitasnya sangat tinggi. Jadi ya teman-teman, kalaupun ada koreksi kecil semacam ini ya jangan freak out juga lah. Jangan, maksudnya gara-gara ada koreksi segini teman-teman juga udah bilang wah panic selling bang, ini kayaknya bakal dump lagi nih bang. Ini cuman seberapa guys, cuma di ini aja, diukur aja nih. Cuma 3% doang kok. 3% doang guys. Lalu kalian udah sebut itu sebagai dump gitu ya, atau sor bang, jual gitu ya. Enggak lah, enggak, jangan seperti itu lah. Kalau misalnya kalian panik seperti itu, coba zoom out deh, zoom out ya kan. Lihat deh pergerakan kita dari bawah sini, naik, koreksi dikit, naik, koreksi dikit. Ya wajar kayak gini guys, memang pergerakan grafik ya seperti itu, nggak mungkin naiknya kayak gini guys. Ya kan, nggak mungkin naiknya seperti pipa pralon kayak gini, lurus ke atas, ya nggak bisa gitu kan. Dan kadang-kadang memang ya kita akan melihat pergerakan yang cukup aneh seperti ini, karena normalnya kalau misalnya kita melihat hal-hal semacam ini, kita breakout kemudian retest, dibarengnya juga semacam bull flag di sini, maka selanjutnya kita akan melihat kenaikan ke atas menembus high sebelumnya, harusnya seperti itu. Tapi memang ya ada kalanya hal itu tidak terjadi gitu ya. Seperti kalau misalnya di sini breakout, kita membuat flag kemudian naik gitu kan. Nah, memang ada kalanya berhasil, ada kalanya tidak gitu ya. Justru itulah kita harus super disiplin dan tidak boleh overconfidence dalam hal trading, oke? Dan kalau misalnya teman-teman panik gitu ya, coba perhatikan di area sekitar ini. Ketika kita membuat flag,
kita tembus dari flagnya, oke. Kemudian kita dibanting lagi ke bawah, jadi ini kan fake breakout ya. Tapi kita masih tetap bisa naik ke atas kok. Nah, ini pergerakannya juga cukup aneh ya. Jadi tidak sesuai dengan teori, tetapi ya tetap aja masih bisa naik. Nah, itulah mengapa saya bilang selama kita masih di atas trendline ini, maka masih ada kemungkinan kita untuk tembus dari high sebelumnya di sini. Atau skenario kedua yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita mampu breakdown dari sini dan kita konsolidasi, maka kemungkinan kita akan jemput area ke 45 ribuan. Atau bisa jadi kita akan nyentuh lagi ke trendline bawahnya di sini. Dan ya, dua pergerakan itu aja yang perlu teman-teman perhatikan sekarang. Jadi untuk sementara kita masih harus melihat dulu kalau teman-teman yang sudah sempat masuk di bull flag ini ya kan, dan misalnya udah loss ataupun break even di sini, ya sudah, jangan maksa untuk masuk market lagi karena kita tidak melihat lagi ada setup yang jelas sekarang. Oke. Jadi untuk hari ini saya rasa cukup sekian dulu guys. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video kali ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Thank you. Bye bye.